Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Muhammad Fitaudin dengan NPM 255505107. Saya dari kelompok 12. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan materi tentang lipatan. Sebelum ke materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Intan Demasi dengan NPM 205505176, ada Rifan Bawazir dengan NPM 20550510006, dan yang terakhir adalah Kanti Septiana dengan NPM 20550510071. Pengertian lipatan. Lipatan adalah deformasi lapisan batuan yang terjadi karena gaya tegasan sehingga batuan bergerak dari kedudukan semula membentuk lengkungan. Lipatan merupakan bagian dari tektonisme yang terbentuk karena elastisitas atau kelenturan dari batuan yang terlipat dari tenaga endogen yang menekan baik dari vertikal maupun horizontal. Istilah lipatan digunakan pada struktur geologi yang tersusun dari lapisan-lapisan permukaan yang semula datar seperti lapisan batuan sedimen yang menjadi bengkok atau melengkung sebagai akibat dari deformasi secara permanen. Proses pembentukan lipatan terjadi karena gaya tekanan tektonik yang ada di zona-zona dekat pertemuan lempeng di kerak bumi. Pertemuan lempeng ini terjadi secara konvergen memberi tekanan horizontal pada formasi batuan yang ada di sekitarnya. Tekanan horizontal memaksa formasi batuan sedimen yang bersifat daktil untuk memendek secara horizontal dan memaksa batuan untuk menekuk, menghasilkan pola seperti gelombang yang kita sebut dengan struktur lipatan. Terdapat beberapa kondisi yang memungkinkan untuk terbentuknya lipatan. Salah satunya adalah deformasi struktur batuan yang terjadi secara perlahan dalam kurun waktu yang sangat panjang. Proses terjadi jauh di bawah tanah, di mana struktur batuan berada di bawah tekanan dan suhu tinggi. Selain tekanan dan temperatur, lipatan hanya terbentuk pada struktur batuan yang bersifat daktil. Pada struktur batuan brittle, gaya tekanan horizontal kerak bumi akan menghasilkan struktur sesar dan kekar. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Intan Demasi. Struktur dan tipe. Berdasarkan bentuk lengkungannya, lipatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu syncline dan anticline. Syncline dan anticline merupakan dua tipe lipatan yang paling umum ditemukan. Anticline dan syncline sering ditemukan membentuk rangkaian yang saling terhubung. Yang pertama, lipatan syncline. Lipatan syncline ialah bentuk lipatan yang cekung ke arah atas. Dalam lipatan seperti ini, lapisan yang lebih tua muncul ke arah sisi cekung. Yang kedua, lipatan anticline. Lipatan anticline ialah lipatan yang cembung ke arah atas. Hasil lipatan akan membentuk relief berupa pegunungan. Dalam hal ini, lapisan yang lebih muda terjadi ke arah sisi cekung. Pada bidang perlipatan yang telah mengalami erosi, lapisan batuan termuda pada struktur syncline berada di tengah atau pusat lengkungan. Sedangkan pada anticline, lapisan yang berada di tengah atau pusat lengkungan merupakan lapisan batuan tertua. Struktur anticline seringkali menjadi lokasi jebakan minyak bumi dan gas alam yang disebut dengan anticlinal trap. Syncline dan anticline disebut simetris jika sudut antara masing-masing lim terhadap axial plane-nya secara umum sama, dan disebut asimetris jika tidak sama. Jika axial plane cukup miring sehingga permukaan pada salah satu sisinya vertikal, lipatan tersebut dikenal sebagai anticline atau syncline overturn. Struktur lipatan di mana kedua limnya sejajar atau hampir sejajar satu sama lain disebut lipatan isoklinal. Lipatan isoklinal yang terdeformasi lebih lanjut sehingga kedua limnya hampir horizontal disebut lipatan recumbent. Lipatan recumbent banyak ditemukan di wilayah pegunungan yang batuannya telah sangat terdeformasi seperti pada pegunungan Alpen. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami yang bernama Rifan Bawazir. Kepada Rifan Bawazir saya persilahkan. Sini saya akan menjelaskan mengenai bagian lipatan. Bagian lipatan itu sendiri terbagi atas 12 bagian, yaitu 1. Anticline atau punggung lipatan dengan permukaan cembung yang mengarah ke atas terdiri dari dua lim yang saling menjauh. Kedua ada syncline atau lembah lipatan, yaitu permukaan cekung ke atas terdiri dari dua lim yang saling mendekat. Ketiga, lim atau sayap, yaitu bidang miring yang membangun synclinal atau anticlinal.
Keempat ada axial plane, yaitu suatu bidang yang memotong puncak lipatan. Kelima ada axial surface atau high surface adalah bagian imaginer yang terdapat pada semua axial line suatu lipatan. Keenam ada crash atau high line, menghubungkan titik-titik tertinggi pada lipatan suatu bidang yang sama. Ketujuh ada through, adalah suatu garis yang menghubungkan titik-titik paling rendah dari bidang yang sama. Ke-8 plane, yaitu sudut yang terbentuk oleh adanya pertemuan poros dengan garis horizontal pada suatu bidang vertikal. Ke-9 ada inflection point, yaitu titik yang dimana terjadi perubahan pada sebuah lingkungan yang termasuk bagian line. Ke-10 ada wavelength, yaitu half, yaitu jarak antara dua buah inflection point. 11 ada core, merupakan bagian lipatan yang berada di sekitar sumbu lipatan. Ke-12 ada depression, yaitu daerah paling rendah dari puncak lipatan. Baik, selanjutnya terdapat 6 macam lipatan pada kulit bumi, yaitu 1. Lipatan tegak atau symmetric fold adalah bidang sumbu lipatan yang tegak lurus dengan bidang lipatan. Kedua ada lipatan miring atau asymmetric fold, ada lipatan yang tegak yang memperoleh tekanan terus-menerus sehingga menjadi miring. Ketiga ada lipatan rebah atau overturned fold, merupakan lipatan yang bentuk landai seperti benda merebah. Keempat ada lipatan sesar sungkup atau overthrust, merupakan lipatan rebah yang mendapat tekanan terus-menerus. Kelima ada lipatan menggantung, adalah lipatan miring yang mendapatkan dorongan. Keenam ada lipatan isoclinal fold, yaitu lipatan yang memiliki bidang sumbu sejajar dengan satu dengan yang lainnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Suatu lipatan biasanya diklasifikasikan atas beberapa dasar. Yang pertama yaitu karakter simetris, yang kedua menekuk ke atas atau ke bawah, ketiga plung atau penunjaman, keempat keseragaman ketebalan lapisan, dan yang terakhir yaitu perilaku pola lipatan dengan kedalaman. Selanjutnya, lipatan simetris dan asimetris. Ketika bidang aksial membagi lipatan menjadi dua bagian yang sama sedemikian rupa sehingga setengahnya adalah bayangan cermin, maka lipatan disebut sebagai lipatan simetris. Sedangkan jika gaya tekan yang bertanggung jawab untuk melipat tidak sama besarnya, maka lipatan disebut sebagai lipatan asimetris. Lalu basin dan dom. Basin dan dom merupakan bentukan dari struktur perlipatan. Basin merupakan formasi cekungan dari bidang berlapisan batuan. Bentukan basin serupa dengan sinkline, namun berbeda dengan sinkline yang memiliki sebuah sumbu kelengkungan. Basin memiliki satu titik lengkungan. Setiap strata menekuk ke arah titik pusat sehingga lapisan batuan termuda berada di tengah. Dom bisa dianggap sebagai kebalikan dari basin. Bidang perlapisan batuan menekuk ke arah atas pada satu titik pusat. Pada bidang yang telah tererosi, lapisan batuan yang berada di pusat merupakan batuan tertua dan umur lapisan batuannya semakin muda seiring menjauhi pusat bentukan dom. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai materi klasifikasi lipatan atau yang biasa disebut dengan fold. Sebelumnya mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam penyampaian materinya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.